Halo, saya Karta Kusuma, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0551625567. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penyelesaian tugas 1 dari mata kuliah Pemrograman Berbasis Perangkat Bergerak. Pada tugas kali ini, saya memperoleh 3 buah soal. Yang pertama yakni membuat sebuah pola segitiga, di mana tinggi segitiganya diambil dari digit terakhir NIM. Jadi misal digit terakhirnya adalah 3, maka tingginya 3. Kemudian programnya dibuat dengan menggunakan TypeScript. Bentuk yang diminta adalah seperti ini. Kemudian untuk soal yang kedua, saya diminta untuk membuat deret aritmatika dengan 2 digit terakhir dari NIM dijadikan sebagai angka awal deret, kemudian angka ketiga dari belakang dijadikan sebagai stepnya. Programnya harus dibuat dalam TypeScript, kemudian dicetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Kalau saya lihat di contohnya, di sini untuk stepnya itu ditambah dengan 1. Berarti nanti untuk programnya yang saya implementasikan juga akan saya tambah dengan 1. Kemudian soal yang terakhir yakni untuk membuat kumpulan bilangan prima atau deret bilangan prima dengan sumbernya dari NIM juga, di mana 2 digit terakhir dari NIM dengan ditambahkan 10 menjadi batas akhir pencarian bilangan prima. Programnya harus dibuat dengan menggunakan TypeScript dan menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Baik, berikut adalah praktik penyelesaian dari soal-soal tersebut. Di sini saya sudah mempunyai sebuah project untuk TypeScript, di mana filenya adalah index.ts. Kemudian di sini saya sudah menginstal untuk sebagai dependencies-nya, yang adalah TypeSnode, TS-strip-node, dan juga TypeScript. Nah, kemudian untuk menjalankan projectnya nanti atau menjalankan kodenya, saya akan menggunakan perintah npm run dev, karena di sini saya sudah membuat script di devnya, ini adalah tsnode yang akan menjalankan file index.ts di folder src. Karena ketiga soal tersebut membutuhkan NIM sebagai inputnya, di sini saya membuat sebuah variable atau konstanta yang berisi dengan NIM saya sendiri. Kemudian langsung untuk penyelesaian soal yang pertama yakni membuat pola segitiga dengan tinggi yang diperoleh dari digit terakhir NIM. Di sini saya sudah mendefinisikan sebuah function bernama segitiga digit akhir NIM. Function ini akan menerima argumen berupa NIM yang bertipe data string. NIM tersebut akan dipecah menjadi angka-angka dan kemudian dikumpulkan ke dalam array angka yang bernama digit NIM. Kemudian digit terakhirnya diperoleh dari digit NIM tersebut dengan diakses melalui indeks paling terakhir. Kemudian untuk membentuk segitiga ya, di sini saya menggunakan sebuah nested loop atau perulangan bersarang, di mana perulangan terluar akan menangani baris dari angka untuk segitiganya, kemudian untuk perulangan yang di dalamnya ini akan mengisi kolom-kolom dari segitiganya atau kolom angka di segitiganya. Jadi misal untuk baris pertama berarti dia cuma 1, kalau baris kedua berarti kolomnya adalah 1 dan 2, seperti itu. Untuk menjalankannya saya akan panggil fungsinya dan memasukkan variabel NIM atau konstanta NIM yang di awal tadi sebagai argumen untuk fungsi segitiga digit akhir NIM. Ini akan saya komen dulu untuk kode yang lainnya. Di sini saya akan buka terminal dan kemudian menggunakan perintah npm run dev karena saya sudah mendefinisikan script untuk dev yang menjalankan file index.ts. Nah, di sini NIM saya adalah 0551625567, digit terakhirnya ada 7, adalah 7. Kemudian segitiganya berarti tingginya adalah 7. Sehingga polanya seperti ini. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yakni mengenai pembuatan deret aritmatika, di mana
elemen awalnya itu diperoleh dari 2 digit terakhir NIM. Kemudian stepnya adalah digit ketiga terakhir dari NIM dan ditambah dengan 1 seperti yang sudah dicontohkan di soalnya. Kemudian yang ditampilkan adalah 10 elemen dari deret aritmatika tersebut. Di sini saya menyelesaikannya atau mengimplementasikannya. Sebentar saya komen dulu seperti yang sebelumnya. Saya mengimplementasikannya melalui sebuah function deret aritmatika NIM yang akan menerima argumen atau parameter NIM. Kemudian NIM tersebut akan dibentuk menjadi array angka untuk mengambil digit 3 terakhir. Selain itu, untuk digit 2 terakhirnya akan di slice dari NIM yang dimasukkan dan di casting menjadi angka. Kemudian di sini ada n elemen. Ini digunakan untuk membatasi jumlah elemen yang akan dicetak. Untuk elemennya diinisiasi dari angka dari 2 digit terakhir. Kemudian stepnya saya ambil dari digit ketiga terakhir ditambah 1. Nah, untuk mengisi deret-deretnya, di sini saya membuat sebuah variabel deret yang akan diisi melalui sebuah looping di sini. Jadi nanti deretnya akan diisi dari elemennya, kemudian elemennya akan diupdate dengan stepnya, ditambah dengan step. Jadi misal dari NIM saya yang angka terakhir adalah 67, maka nanti deretnya adalah 67 ditambah deret selanjutnya ditambah dengan step, berarti 67,73. Kenapa ada koma? Karena di sini ada pengecekan juga. Kalau deretnya sudah ada isinya, maka nanti akan tambahkan koma dulu, baru tambahkan elemen selanjutnya. Untuk menjalankannya, saya memanggil fungsinya dengan menugaskan di sini variabel NIM-nya sebagai argumen. Saya akan gunakan perintah npm run dev. Nah, inilah hasilnya. Jadi terakhir untuk elemen awal adalah 67 dan stepnya adalah 5 ditambah 1, jadi stepnya 6. Sehingga di sini 67,73 dan seterusnya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Di sini saya diminta untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 2 digit terakhir NIM ditambah 10. Untuk mengimplementasikannya, saya telah membuat sebuah function bilangan prima NIM yang akan menerima input berupa NIM. Nah, function ini akan mengambil 2 digit terakhir dari NIM dan kemudian batas akhir pencariannya yakni dari 2 digit terakhir yang diperoleh ditambah dengan 10. Kemudian untuk mengisi bilangan primanya, di sini saya menggunakan sebuah loop atau perulangan dari 1 sampai batas akhir pencarian. Kemudian dalam perulangan tersebut akan diperiksa apakah bilangan yang sedang di looping itu adalah bilangan prima. Nah, untuk mengeceknya, di sini saya telah membuat sebuah function isPrima. Function ini akan menerima input atau argumen berupa angka dan dicek apakah dia prima atau tidak. Cara mengeceknya yakni sebagaimana karakteristik dari bilangan prima, yakni dia dimulai dari 2 dan hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri atau 1. Nah, jadi ketika kurang dari 2 pasti dia bukan bilangan prima. Kemudian di looping dengan faktornya di sini menggunakan akarnya. Kalau dia memiliki faktor yang habis dibagi 0, jadi ketika angka tersebut habis dengan faktornya, maka dia bukan bilangan prima. Sedangkan kalau tidak memenuhi keduanya, maka dia adalah bilangan prima. Jadi kalau dia lebih dari sama dengan 2 dan tidak bisa dibagi dengan faktornya, maka dia adalah bilangan prima. Oke, untuk menjalankannya, saya akan panggil fungsinya di sini adalah bilangan prima NIM dan menugaskan konstanta NIM sebagai argumennya. Saya akan jalankan kodenya melalui npm run dev seperti ini. Nah, karena NIM saya adalah 0551625667,
maka bilangan dua digit terakhir adalah 6 dan 7. Ketika ditambah 10 berarti 77. Jadi bilangan prima dari 1 sampai dengan 77 adalah 2, 3, 5, dan seterusnya sampai 73. Demikian penjelasan penyelesaian tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.